Kementerian Sosial merangkul para jurnalis wanita yang tergabung dalam Aliansi Wartawati Indonesia atau AWI, untuk menyatukan visi dengan menempatkan sosok ibu sebagai subjek penting di keluarga pada sasaran strategis dalam berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH. Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat ridho dan karunia-Nya kita semua dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia. Peran ibu cukup penting sebagai pilar di keluarga, sekaligus motor dalam program percepatan penanganan kemiskinan. Yang kedua, atas nama Kementerian Sosial kami menyampaikan selamat AWI yang dideklarasikan pada Senin tanggal 8 Maret tahun 2021 di Hotel Limire, Jakarta, diharapkan bisa memperkuat peran perempuan dalam membangun kesejahteraan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang hadir untuk meresmikan deklarasi AWI, dalam sambutannya mengajak media memperkuat edukasi dan dukungan terhadap perempuan, terutama di era pandemi yang tugasnya kian berat. Nah, dengan kondisi pandemi ini, kita menjadi yang semula para ibu rumah tangga hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi di masa pandemi ini menjadi berubah. Mensos Risma juga menyerukan keberpihakan dan dukungan terhadap perempuan dari berbagai kalangan, termasuk para jurnalis wanita. Siapapun, bahkan kadang juga mungkin menjadi artis karena kemudian anak-anaknya juga harus dijelaskan. Mantan wali kota perempuan terbaik itu menjelaskan bahwa wanita sekarang dituntut memainkan peran tambahan, seperti diantaranya menjadi guru untuk anaknya yang harus sekolah daring. Saya juga tidak tahu, saya padahal ngurusi 3,3 juta saat jadi wali kota. Tapi terus terang saya sangat perhatian kepada anak-anak. Sebagai sesama perempuan, kata Mensos, AWI memiliki semangat sama untuk memperkuat peran perempuan. Apalagi deklarasi AWI ini bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Memang kondisi ini, karena itu saya percaya peran wartawati perempuan yang serasa, minimal sama pemikirannya itu dengan kaum perempuan yang lain, maka dengan semangat yang sama antara Kemensos dan AWI, Bu Risma yakin prinsip-prinsip keadilan dalam mengentas kemiskinan bisa tertangani cepat. Dulu tidak pernah bayangkan ada kemudian pengeluaran ekstra yang harus dikeluarkan oleh para ibu rumah tangga. Jadi kalau dulu hitungannya cuma belanja, kemudian untuk sekolah, bayar sekolah, saat ini harus beli masker, harus beli yang lain-lain, terutama untuk menghindari dari terpaparnya keluarganya dari pandemi. Jadi karena itu memang banyak sekali sebetulnya kalau peranan wartawati ini bisa dimaksimalkan, terutama bagaimana berbagi antar ibu rumah tangga, kemudian juga antar guru. Jadi pada waktu pandemi saya di Surabaya, saya mengajarkan guru-guru bagaimana nanti saat kita mau masuk sekolah, saat itu sudah kita siapkan, karena saat itu Surabaya sudah tinggal 8, yang 10 gitu yang positif. Saya sudah mulai menyiapkan sekolah itu masuk. Tapi tiba-tiba kemudian ada libur panjang, naiklah lagi. Nah, ini harus disiapkan, karena kalau tidak maka anak-anak kita tidak tahu. Jadi pernah suatu saat saling memakai masker anak-anaknya. Ditukar, aku tukar maskermu kok bagus ya, gitu. Karena tidak ada sama sekali bagaimana menjelaskan konsep ini. Sampai saya harus ngajari bagaimana nanti anak-anak datang. Kalau anak-anak datang kemudian biasanya mereka lari kan mengumpul bersama-sama. Kemudian tiba-tiba nggak boleh. Nah, ini harus ada proses yang mungkin wartawati perempuan ini akan sangat berperan, karena hal-hal detail yang selalu dipikirkan oleh kaum perempuan. Yang berikutnya, teman-teman, saya juga heran, Prof.
Jadi saya juga bingung sekarang ini jam berapapun saya harus tahu, karena ada laporannya orang sakit semua dari seluruh Indonesia masuk ke saya. Jadi sakit ini tidak bisa bayar rumah sakit, semua sekarang masuk ke saya. Saya ya alhamdulillah juga gitu. Artinya saya bisa berbuat baik. Cuman juga berat karena kalau kemudian seluruh Indonesia, maka kemudian bisa lapor ke Kementerian Sosial, karena bagi saya kalau saya sudah dilapori artinya saya tahu. Kalau saya diam saja nanti di akhirat saya juga bingung kalau ada pertanyaan itu. Jadi karena itu kenapa kemudian ini tadi, mohon maaf kalau terlambat saya menyiapkan konsep bagaimana balai-balai ini bisa dapat menjadi rujukan untuk seluruh warga di wilayah itu, di wilayah atau sekitar itu, karena kami hanya punya 41 balai dan 5 badiklit yang akan kami siapkan semuanya untuk menangani permasalahan-permasalahan dari warga. Kemudian berikutnya adalah saya mencoba bagaimana kalau teman-teman Wartawati ada masukan. Jadi tidak hanya kami memberikan, Kementerian Sosial memberikan bansos saja, tapi saya mencoba memberikan bantuan bagaimana pemberdayaan. Contohnya besok Rabu kebetulan saya ke Jambi, ke suku anak dalam, dan mungkin minggu depan saya akan ke NTT. Jadi selama ini, contohnya misalkan Bu, selama ini kalau kena erupsi gunung seperti apa di NTT? Ya, kenapa mereka minta bantuan seng? Tiap tahun kami kena erupsi debu api yang setiap tahun kemudian seng kami rusak. Nah, saya harus komunikasi dengan para arsitek bagaimana supaya tidak membahayakan mereka, namun tidak setiap tahun harus terjadi kerusakan. Sehingga bagaimana mungkin mereka kemudian bisa lebih sejahtera hidupnya kalau setiap tahun harus mengurusi barang yang rusak. Nah, karena kena bencana, ini yang coba saya pikirkan. Kemudian juga bagaimana kami memberikan pemberdayaan. Contohnya saat saya komunikasi dengan para pengusaha di Jakarta, sapi itu 1 kilo 84 juta. Kemudian kita memberi sapi 13 juta. Ini warga di NTT sekarang saya coba sampaikan, kalau transportnya taruhlah sampai 50 juta dengan transport, berarti keuntungannya satu sapi 34 juta. Jadi ini yang coba saya pikirkan.